Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendesak Cina agar mau membagikan data mentah dari kasus awal COVID-19. Data itu bertujuan untuk mendukung penyelidikan asal pandemi. Pembukaan data itu juga untuk mengatasi teori kebocoran laboratorium. Badan Kesehatan PBB itu juga meminta semua negara untuk mendepolitisasi pencarian asal-usul pandemi. Pasalnya, sejak pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu, pandemi COVID-19 telah menewaskan sedikitnya 4,3 juta orang dan menghancurkan ekonomi global. Akses ke data sangat penting untuk mengembangkan pemahaman kita tentang sains dan tidak boleh dipolitisasi dengan cara apapun. Demikian tulis WHO dalam pernyataan resminya. Sebelumnya, WHO mengirim tim ahli internasional ke Wuhan pada awal tahun ini. Dalam laporan fase pertama yang ditulis WHO bersama rekan-rekan dari Cina, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 kemungkinan besar menular dari kelelawar ke manusia melalui perantara hewan. Saat ini WHO bekerja dengan beberapa negara yang melaporkan deteksi SARS-CoV-2 dalam sampel dari spesimen biologis yang disimpan dari 2019. Di Italia sendiri, WHO memfasilitasi evaluasi independen oleh laboratorium internasional atas temuan salah satu penelitian tersebut. Penelitian mencakup pengujian ulang sampel darah pra-pandemi secara buta, berbagi data mentah dan memberikan izin untuk pengujian ulang sampel di laboratorium di luar Italia, mencerminkan solidaritas ilmiah yang terbaik dan tidak berbeda dengan apa yang didorong oleh semua negara, termasuk Cina, untuk mendukung. WHO pada Kamis mendesak Cina untuk membagikan data mentah dari kasus COVID-19 paling awal untuk menghidupkan kembali penyelidikannya tentang asal-usul penyakit itu ketika Rusia mencatat rekor kematian. Permintaan Organisasi Kesehatan Dunia datang ketika Rusia melihat angka kematian harian tertinggi dari pandemi yang telah menewaskan sedikitnya 4,3 juta orang di seluruh dunia. WHO menekankan sangat penting untuk mengungkap asal-usul virus yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan di Cina pada Desember 2019. Dalam menghadapi penolakan dari Beijing, Badan Kesehatan PBB menyerukan penyediaan semua data dan akses yang diperlukan sehingga rangkaian studi berikutnya dapat dimulai sesegera mungkin. Setelah banyak penundaan, tim pakar internasional WHO pergi ke Wuhan pada Januari 2021 untuk menghasilkan laporan fase pertama yang ditulis bersama dengan rekan-rekan mereka di Cina. Laporan Maret mereka tidak menarik kesimpulan tegas, melainkan peringkat 4 hipotesis. Dikatakan virus yang melompat dari kelelawar ke manusia melalui hewan perantara adalah skenario yang paling mungkin. Sementara kebocoran dari laboratorium virologi Wuhan dikunci dengan kesimpulan sangat tidak mungkin. Namun, penyelidikan menghadapi kritik karena kurangnya transparansi dan akses dan karena tidak mengevaluasi teori kebocoran laboratorium lebih dalam. Panggilan WHO bulan lalu untuk tahap kedua penyelidikan untuk memasukkan audit laboratorium Wuhan membuat marah Beijing. Dengan Wakil Menteri Kesehatan Zheng Yixin mengatakan rencana itu menunjukkan tidak menghormati akal sehat dan arogansi terhadap sains. Setengah juta netizen Cina telah menandatangani surat bersama atau petisi yang ditujukan kepada WHO pada minggu lalu. Dalam petisi itu, netizen Cina menuntut WHO melakukan penyelidikan ke laboratorium Fort Detrick, Amerika Serikat yang tutup mendadak. Hal itu mengundang tanya publik dunia karena pihak Amerika Serikat merahasiakan dan belum sempat menjadi sasaran pengawasan dari masyarakat internasional. Mereka percaya penyelidikan menyeluruh ke laboratorium Amerika Serikat dapat mencegah epidemi di masa depan. Langkah itu dilakukan ketika politisi dan media barat tertentu memicu babak baru kampanye kotor untuk menunjuk Cina sebagai biang keladi asal virus corona. Sekelompok netizen Cina menyusun surat terbuka bersama itu untuk meminta WHO menyelidiki Institut Penelitian Medis Angkatan Darat Amerika Serikat untuk penyakit menular atau USAMRIID di Fort Detrick, Maryland. Seperti dilansir Global Times yang dipercaya untuk memposting petisi itu di platform WeChat dan Weibo pada hari Sabtu untuk meminta tanggapan publik. Hingga saat ini telah terkumpul 500.000 tanda tangan dalam waktu 24 jam. Dalam surat itu bahwa untuk mencegah epidemi berikutnya, WHO harus memberi perhatian khusus pada laboratorium itu.
Sebab laboratorium itu dikabarkan sedang melakukan penelitian tentang virus berbahaya atau bahkan pada senjata biokimia. Surat terbuka itu secara khusus mencatat laboratorium Fort Detrick yang menyimpan virus paling mematikan dan menular di dunia, termasuk Ebola, cacar, SARS, MERS, dan virus corona baru. Kebocoran salah satu dari mereka akan menyebabkan bahaya besar bagi dunia. Tetapi, lab ini memiliki catatan buruk tentang keamanan lab. Ada skandal bakteri antraks dari lab yang dicuri, menyebabkan keracunan pada banyak orang dan bahkan kematian. Telah terjadi insiden kebocoran di lab pada musim gugur 2019, tepat sebelum pecahnya epidemi COVID-19. Namun, informasi terperinci telah dirahasiakan oleh Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional. Informasi yang diungkapkan oleh media Amerika Serikat telah mengkhawatirkan dunia dan beberapa mempertanyakan apakah virus corona baru dapat dikaitkan dengan laboratorium Amerika Serikat.